Sendiri untuk Bang Claire dari mana dengan siapa? Iya, ini kan sebenarnya kan sebelumnya saya Bang Claire ya, kemarin diundang sama Bang Daniel untuk diwawancara sebagai konten kreator. Nah, ini channelnya saya kan ada dua, kayaknya yang bakal saya pakai itu yang namanya Bang Claire Gaming nanti. Tuh. Bang Claire sendiri domisili mana kalau boleh tahu? Domisili Magelang, Jawa Tengah. Dari Magelang, Jawa Tengah ya. Bang Claire Mm. udah berapa lama di dunia media sosial di konten kreator ini? Dunia media sosial sebenarnya 2022 itu udah mulai, tapi kemarin itu iseng bikin channel baru, namanya Bang Claire Gaming itu baru di bulan Juni. Nah, itu kayaknya yang lebih cocok buat diwawancarain yang itu aja. Sebelumnya udah ada yang pernah belum terkait wawancara ini dari orang-orang di luar sana? Pernah sih dulu waktu apa sih? Jadi talent gitu diwawancarain gini. Hmm. Oke, langsung aja ya kita ke wawancaranya Bang Claire ini terkait Oke, dengan pemilihan tema konten. oke Bang Silakan. Claire. Mm-mm, Jadi aku ada beberapa pertanyaan Bang Claire. mm-mm. Bang Claire ini gimana sih cara milih tema kontennya? Kayak gimana cara konsistennya gitu? Maksudnya cara milih tema konten yang mau diproduksi gitu. Gimana cara konsistennya? Pertama sebelum mulai itu harus cari tahu dulu niche-nya itu mau apa. Kebetulan di Bangkler Gaming itu Roblox, aku yakin sama Roblox, aku coba dulu. Robloxnya di 1 bulan pertama ternyata berhasil. Ya udah aku konsisten situ aja. Tapi waktu awal-awal itu misal pun belum berhasil ya dicoba terus konsisten satu konten itu terus aku Roblox 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 entah berhasil apa enggak dilihat dari situ. Tapi Bang Claire kalau jadi benchmarknya gitu untuk penentu keberhasilan kontennya biasanya Bang Claire gimana tuh? Melihat dari view kah? Lihat dari apa kah? Indikator itu kok anggap berhasil apa enggak gitu. Iya. Indikatornya tentu angka ya, betul, views-nya. Eh, nggak perlu rame-rame, tapi apakah apa namanya dari konten yang dibikin itu apakah bener-bener kayak ada yang nonton stabil, anggaplah awal-awal masih 10.000, itu stabil nggak 10.000 terus atau apa cuma sekali doang atau turun atau bahkan naik. Jadi harus dilihat apakah stabil apa enggak gitu. Oh. Kalau Bang Claire gimana tuh melakukan riset? Oh nih konten rame nih. Kalau pakai konten yang kayak gini nih, gitu. Itu ngeliatnya dari mana tuh? Dari tren kah atau apa? Ah, kebetulan kan Roblox ya, waktu aku start tuh Grow a Garden kalau tahu kan lagi rame. Roblox Betul. Grow a Garden nama gamenya. Nah, dari keramaian itu ku cobalah bikin konten itu. Ternyata baru di video pertama cuma ngebahas, liatin aku main game berapa, main game ini di day pertama. Itu pada suka. Jadi dari itu aja udah bisa ngegait views. Jadi ya cari game yang kebetulan lagi rame di Robloxnya. Itu yang Oke. aku lakuin. Tapi penting gak sih Bang Claire kalau misalnya tema itu mempengaruhi kayak identitas pribadi yang kayak konten apa yang diangkat apa Bang Claire bebas nih konten gaming semua apa diangkat. Nah, itu kembali ke awal ya, kayak dari awal niatnya niche-nya itu mau kemana gitu. Kalau mau random banget, kayaknya sekarang susah ya, kayak tiba-tiba dikenal. Itu harusnya kayaknya mungkin kalau orang yang udah dikenal gitu, kalau mau random serandom itu harusnya. Jadi kalau menurutku ya emang harus jelas dulu arahnya kemana gitu. Oke. Kalau gimana sih Bang Claire kak kalau Bang Claire melihat nih kontennya ini untuk anak-anak nih ini eh untuk gaya hidupnya begini nih terus untuk orang-orangnya yang kayak gini nih itu gimana tuh mengidentifikasinya tuh kayak untuk misalnya Roblox untuk anak-anak atau gimana tuh Bang Ya, Claire nah aku kan mengidentifikasinya. Robloxnya juga Roblox yang buat anak-anak banget ya. Aku kan ada dua channel tuh, yang bener-bener bertolak belakang. Yang di Bangkler Gaming tuh Oke. anak-anak, yang di Bangkler bebas gitu. Nah, yang di Bangkler Gaming yang kulakuin ya aku nggak pernah ngomong kasar sama sekali. Bahasanya juga anak kecil banget. Mungkin kalau Bang Daniel nonton juga nggak akan Oh betah iya. karena emang bener-bener buat anak-anak gitu. Tapi itu Bang Claire dari awal memang targetin ada konsep satu akunnya kayak gitu atau satunya lagi ya udah deh satu buat dewasa satu buat anak-anak gitu.
Aku mikir kalau di dari Roblox awal. kayaknya lebih gampang di anak-anak kan. Jadi kayak ya udahlah anak-anak aja gitu. Oke, lanjut ke Jerry, pertanyaannya Jer. Jer, Halo, bentar, bentar, bentar. Sorry, sorry, sorry. Ya. Halo, Bang Claire. Halo. Ya, izin nanya ya. Mm-mm. Oke, langsung aja, Bang. Dari awal bikin konten, Bang Claire emang udah ngebayangin mau ditonton sama tipe penontonnya tuh yang tertentu atau jalannya ngalir aja sambil lihat respon gitu. Dari awal aku udah tentuin kalau anak-anak, terus berhasil jadinya aku lanjutin aja gitu. Oh, biasanya Bang Claire tahu nggak karakter penonton tuh dari mana? Lebih sering tahunya tuh dari komentar, apa live chat atau dari data YouTube juga? Dari data kayaknya kurang relevan ya, karena anak-anak juga sekarang kalau make itu pasti umurnya dibikin fake. Dari dataku aja walaupun yang nonton bocil itu tetap aja 18 tahun ke atas, walaupun aku tahu isinya anak SD semua. Jadi yang paling kelihatan tuh dari komentarnya kayak, "Bang, add friend bang." Kayak kalau buat seumuran kita nggak mungkin komen kayak gitu. Isi komennya rata begitu semua soalnya. Kayak komen sih, heeh. eh, Bang Claire nih pengennya dikenal sebagai kreator yang kayak gimana sih sama penonton tuh kayak lebih kayak santai, menghibur atau apa adanya aja gitu, otentik gitu. Pengen dikenalnya sih ya sebagai saya aja sih, gimana saya di konten ya itu yang ku tampilin, ya pokoknya gitu. Oh, eh, kalau dibanding sama kreator kreator game yang lain nih Bang, menurut Mm-mm. Abang bikin konten yang bikin konten Bang Claire itu beda itu apa sama konten gaming yang lain? Kalau aku sih sering itu ya ngajak viewer, kan aku sering live juga. Nah pas live itu main sama viewer, nah main sama viewernya itu ku bikin di video-videonya gitu. Jadi kontennya itu nggak cuma dari aku doang, tapi interaksi sama viewer juga. Kayaknya itu ya. Format konten yang paling Bang Claire sering pakai itu apa? Eh, Live Waktu waktu rekaman? awal-awal rilis, waktu awal bikin channelnya, aku Hmm, bikin short video, jadi diupload di YouTube, tapi formatnya short. TikTok juga aku mirror. Lama-lama semakin banyaknya viewer, mulai coba bikin video panjang dan sekarang sih jalannya dua-duanya berarti ya, short sama video panjang. oke. Yang terakhir Bang. Gimana caranya Bang Claire nih bikin konten tetap konsisten tapi penonton nggak bosan gitu? Konsisten tapi biar udah nggak bosen. Ya. Yang kulakuin sih kadang juga udah burn out ya kalau bikin konten gitu. Akunya aja bikin kadang juga suka bosen. Nah, yang kulakuin itu biasanya apa ya? Nyari viewer lain yang vibes-nya mungkin beda ya sama biasanya. Paling gitu-gitu aja sih. Biar videonya itu nggak cuma sama viewer-viewer yang itu-itu aja. Jadi aku cari yang mungkin ada karakteristiknya lain-lain gitu. Ya gitu sih paling. Biar pada nggak bosen. Sama cari game lain. Jangan itu-itu doang mungkin. Siap Bang. Robloxnya. Lanjut. oke dari format dan strategi konten nih Bang Claire. Tadi Mm-mm. kan sebelumnya udah nanya nih dari yang atas. Nah, format konten apa yang sering Bang Claire gunakan itu kayak video pendek, terus kayak foto, carousel, live, video, atau story, Mm-mm. atau gimana Bang Claire? Yang sering ku pakai formatnya. Ya, Ya itu shorts apa namanya video short kayak cuma 50 detik sampai 1 menit gitu kan, diuploadnya di TikTok sama YouTube. Waktu awal-awal sih gitu ya, soalnya kan lebih gampang FYP kan emang video short kalau di YouTube. Semakin udah berhasilnya mulai berani bikin video panjang. Nah video panjangnya aku promosiin lewat short, kayak misalnya aku bikin video short itu cuplikan dari video panjangnya gitu. Jadi klip-klip dari video panjang ku jadiin short mungkin 3 video untuk promosiin video panjangnya. Sekarang udah mulai gitu. oh jadi Bang Claire juga mempromosikan video itu pakai ads ya? Iya, bukan bukan ads. Apa sih namanya? Mempromosikan tuh maksudnya kayak aku ngeklip video panjangnya biar orang-orang tertarik nonton fullnya. Kan aku ngeklip kan kayak cuma berapa persen tok dari video panjangnya kan. Nggak Nah, make fitur promosi aku. berarti cuman kayak promosi klip-klip doang, Iya, potong-potong promosi aja. klip-klip Nah, aja. Ha. kalau dari Bang Claire sendiri, gimana kayak menentukan struktur storytelling dalam satu konten itu kayak isinya ada hook, isi dan penutup gitu.
Kalau awal-awal tuh aku sering banget pakai opening hook gitu ya, kayak misalnya waktu awal-awal Grow a Garden tuh aku main kayak hari pertama main Grow a Garden gitu. Dulu aku masih sering begitu, cuman seiring udah jalan hooknya kayaknya udah nggak begitu perlu. Jadi udah orang-orang udah pada nonton sendiri, nggak perlu hook-hook. Tapi yang masih kulakuin itu adalah storytell yang di ending itu nggak aku selesaiin gitu. Kayak misalnya ada klimaks. Nah, klimaksnya itu endingnya nggak aku tampilin di shortnya. Kalau mau nonton klimaksnya, aku suruh nonton video panjangnya paling gitu. Jadi endingnya nggak ada di video shortnya, biar pada penasaran ngecek video panjangnya. Terus kayak untuk strategi yang digunakan Bang Kler agar konten tetap konsisten itu gimana Bang Kler? Strategi biar tetap konsisten. Iya, tidak tidak Hmm, membosankan bagi audiens. biasanya sih aku kadang nonton kreator lain juga ya yang mungkin main gamenya sama. Dia bikin konten apa, coba aku kadang-kadang juga bikin yang serupa dengan apa namanya skrip yang beda. Iya, mungkin saling cari inspirasi ke kreator lain sih kalau misalnya butuh konten yang baru. Kelihatan pada bosen tuh mungkin dari view-nya turun gitu tuh biasanya ya. Nah, pas kayak gitu aku coba cari-cari ide dari konten kreator lain. Salah satu inspirasi konten kreator yang Bang Kler tiru gitu, maksudnya pengen Ada namanya Rido Sky itu juga bikin Roblox, Wilsar juga kalau tahu itu Wilsar bikin Roblox itu aja yang masih mirip-mirip. Oke Bang Kler udah bisa dilanjut sama teman saya terkait dengan teknik produksi dan penjadwalan konten. Heeh. Halo Bang, Iya, perkenalkan aku Nesan Bang. Mau nanya-nanya sedikit teknis nih. ya. Kan tadi kan ada proses nyari inspirasi sampai ngeklip tuh. Kalau lebih detailnya gimana ya Bang? Alur pembuatan konten Abang nih, kalau boleh tahu. Hmm. Biasanya kalau berhubungan sama video panjang, aku bikin dulu video panjangnya sampai beres, mungkin 10 menitan. Aku tonton lagi apakah ada yang bisa di clip farming kah dari videonya. Kalau ada, aku potong-potong lagi berapa video apa berapa klipan itu jadi sebuah klip gitu kan. Nah, klipnya itu tapi tentunya nggak ada endingnya. Endingnya harus ditonton di video panjang. Itu biasanya kalau ada video panjangnya. Cuman kalau video short yang berdiri sendiri, biasanya sih ya cuma ya alur biasa aja sih nggak ada yang gimana-gimana. Cuman kalau zaman dulu ya masih ada hooknya kayak ya itu kayak hari pertama main Grow Garden apa gimana gitu. Nah, kalau sekarang sih udah nggak pakai opening-opening gitu ya langsung aja tabrak. Oh, langsung aja gitu ya, gas buat konten Ya, ya Bang ya. iya. Dan Abang ini sendiri apa ada timnya nih Bang? Konten ini Bang? Sendiri. Sekarang udah mulai kecapean jujurnya kalau buat sendiri ya paling butuh editor. Cuman tetap masih sendiri buat sekarang. Oh, sendiri cuman ada kemungkinan nambah editor ya Iya, Bang ya. capek soalnya. Klipnya banyak. Untuk alat tempurnya nih Bang, konten gaming nih Bang. Peralatannya apa Ya. aja sih Bang yang dibutuhin sama software yang paling sering digunain Bentar, sama Bang nih? bentar. Mm-mm. Lagi apa tadi? Peralatan nih alat tempur Abang nih buat konten, software-softwarenya apa aja Bang yang digunain Bang? Oh, softwarenya aku cuma pakai CapCut aja sih yang nge-pro tapi. CapCut sama PC aja paling ya Ya, Bang ya. Eh, untuk uploadnya nih Bang, Abang seberapa sering Bang untuk upload klipnya, konten, sama ada base time-nya gitu nggak Bang? Ketentuan aku uploadnya upload kapan gitu? harus maksa sehari sekali. Kalau jam Hmm. uploadnya sih pokoknya jangan malam aja. Oh jangan malam ya, mungkin karena Heeh. anak-anak ya Bang ya. Iya, Berarti eh, kalendernya yang penting sehari satu aja sehari gitu ya satu Bang ya. iya. Sehari satu. Ya udah. Makasih ya Bang, itu aja sih dari saya Bang. Lanjut teman-teman saya Bang. Oke. Oke Bang, perkenalkan nama saya Rehan. Ya. Saya sih mau nanya-nanya terkait engagement aja sih Bang. Mm-mm. Uh-uh. Jadi dari Abang sendiri nih, gimana sih strategi Abang nih untuk meningkatkan penonton penonton tuh berinteraksi ke saat Abang live dan membuat konten tuh gimana sih Bang? Biar apa gimana tuh? Kurang. Biar penonton nih, penonton Mm-mm. Abang lebih berinteraksi gitu.
Kayak Oh, lebih komen-komen gimana gitu. kadang Gimana aku sih kalau caranya? misalnya, ya kalau misalnya pas lagi bikin video itu mancing apa namanya CTA ya, call to action, kayak misalnya aku bikin video, kan ini videonya agak bocil banget ya. Jadi misal kadang bikin video Roblox gitu, misal mungkin butuh bantuan di videonya cuma ala-ala gimmick, aku minta bantuannya kayak, guys kalau kalian tahu coba tulis di komentar ya, atau misal kalian bisa coba like ya, mungkin gitu doang sih. Itu kalau buat nge-trigger komen-komen tuh bocil-bocil digituin tuh beneran ngelakuin. Iya gitu. Eh, jadi menurut Abang sangat penting nggak interaksi penonton gitu terhadap konten-konten Abang gitu? Kayaknya penting ya harusnya. Soalnya kalau misalnya mungkin view-nya rame tapi komentarnya sepi tuh kayak males gitu liatnya kayaknya. Jadi tetap harus gimana caranya videonya itu mungkin memancing komen sih minimal. Heeh. Dah kan banyak nih kan Bang dari penonton-penonton Abang yang komen segala macam, like, share Ya. dan segala macamnya. Nah, kalau dari penonton-penonton tuh pernah gak sih Bang dari penonton tuh minta buat Bang coba dong game lain gitu atau Bang coba dong ini lain gitu gitu Bang. Pernah gak minta Sering game-game sih. lain? Iya sering. Aku biasanya tetap baca komennya, aku lihat gamenya kalau emang menarik, aku coba gitu. Rata-rata sih yang di request tuh cuma add friend tapi Jadi jawabannya pernah gitu ya Bang ya ya. sering sering bukan sering Sering, banget. Mm. sering banget. Oke, sekarang aku mau agak deep pertanyaannya nih Bang ya. Hmm. Jadi Abang sebagai content creator gaming, pendapatan Abang tuh dari mana aja sih Bang? Kalau utamanya itu AdSense tentunya dari YouTube. Hmm. Terus ada dari brand tentunya, brand, endorse gitu-gitu. Dari donate tuh juga ada, cuman sedikit ya, lebih jauh lebih banyak dari brand sih. Tapi utama tetap dari AdSense ya, karena kalau dari brand kan bisa aja bulan ini kosong, walaupun lebih gede brandnya. Jadi utamanya tetap dari AdSense. Ah, oke. Kalau kayak gitu aku juga mau nanya nih, kan Abang menjadi content creator gaming kan? Ya, Nah, jadi mempengaruhi gak sih jenis-jenis brand yang masuk terhadap Abang gitu? maksudnya gimana tuh? Mengaruhi gimana? Ya, ada jenis-jenis brand tertentu aja yang masuk gitu. Jadi nggak Oh, bisa aku maksudnya, seluruh-seluruh. maksudnya aku menyortir atau enggak gitu apa gimana? Aha, aha. Oh, kadang aku nyortir eh kayak misalnya brand ini tuh cocok apa enggak. Contohnya apa ya? Tapi ini mungkin agak kurang nyambung. Tapi kadang tuh gini, apa toko top up Robux gitu. Itu kan di TikTok nggak bisa karena bakalan kena pelanggaran scam, pasti kena itu. Nah, aku nggak mau ambil pasti. Ada juga tawaran jadi brand ambassador tuh selalu kalau dia mintanya di TikTok, aku nggak bakal ambil pasti walaupun seberapa banyak apa tawaran dia nggak bakal ku ambil karena pasti akunnya lama-lama hilang. Oh, Mm-mm. Kena oke, pelanggaran soalnya. oke Bang. Thank you. Pertanyaan aku sih sampai situ aja. Mungkin akan dilanjutkan sama teman-teman lainnya. Oke, Ini pertanyaan penutup sih Bang, dibagi oke. 3 ya. Menurut Bang Claire nih, apakah menjadi konten kreator itu lebih banyak menuntut kreativitas atau strategi bisnis? Kenapa? Em, Dua-duanya kayaknya tetap saling terhubung ya. Butuh kreatif karena nggak mungkin kita bikin konten itu tuh bakalan itu terus. Jadi tetap harus dipaksa kreatif terus. Kayak misal pun kontennya mungkin dari game A terus, Grow a Garden terus. Tapi apa ya masa aku misalnya sehari sekali isinya bakalan sama semua. Nah itu kan jadi tantangan. Jadi aku anggaplah 30 hari berarti kan 30 video. Masa isinya Grow a Garden melakukan hal yang sama semua kan nggak mungkin. Jadi tentunya tetap harus gimana caranya kreatif ya mungkin dengan cara cari inspirasi ke kreator lain kah atau apakah. Terus kebagian bisnis juga tentunya. Karena kalau misalnya nggak rame kan juga mungkin brand nggak bakalan, mungkin chance-nya bakal meliriknya bakalan lebih kecil atau mungkin dari ads-nya juga berkurang. Jadinya tetap harus kreatif nomor satu sih.
Oke Nil, lanjut Nil, pertanyaan 2 Nil. Oke, Bang Kler, Ya. gimana sih, ada tips and trick nggak sih, kayak pelajaran apa aja nih, kayak lubang-lubangnya yang nih jangan kayak gini, pelajaran apa nih Bang yang Bang Kler selama udah lama banget nih Bang Kler berkecimpung di sini, Iya. gimana, apa aja tuh? Pokoknya awal tuh harus tentuin dulu niche-nya mau kemana, mau Roblox ya Roblox, mau apa ya apa. Teman harus ditelusuri juga misal niche-nya itu, mungkin udah konsisten aku pengen konten B gitu. Tapi ternyata konten B itu emang nggak naik gitu. Maksudnya nggak naik itu emang udah dicoba berapa tahun, berapa bulan itu tetap nggak naik. Misal pun stabil tapi emang nggak naik dan masih nyaman, monggo. Cuman kalau nyarinya bener-bener sampai harus rame, ya berarti mau nggak mau kan ya harus cari yang lain dong, nggak bisa paksain misalnya mungkin main ML lebih rame tapi kamu nggak suka mainnya malah AOV, mainnya HOK. Nah, tapi HOK-nya itu ternyata nggak rame, tapi kamunya konsisten kan ya walaupun stabil kan kalau nyarinya rame ya gimana kan nggak bisa toh. Nah, mungkin tetap harus nyari sesuai pasarnya kalau emang nyari rame ya. Dan kalaupun udah konsisten jangan tiba-tiba nyelonong ke hal lain misalnya apa ya. Aku udah bahas game Roblox, tiba-tiba bahas game lain, itu pasti bakalan turun banget nanti. Mm-mm. Oke, Bang Kler. Kalau ini pendapat pribadi aja Bang Kler. Kalau Bang Kler gimana sih? Yakin nggak sama profesi influencer? Kayak di tengah banyak kan nih persaingan sekarang. Mm-mm. Kayak Bang Kler gimana cara ngelihatnya, kayak ini oke nggak nih influencer, cara untuk Kalau buat misalnya mau memulai gitu kerjaan ya. gitu. Iya. Nah, nggak bisa aku bilang oke kalau misalnya baru mulai. Tetap harus menurutku itu harus ada utamanya dulu. Mungkin udah kerja, baru kontennya itu dibikin jadi sampingan. Kalau sampingannya itu sebagai kontennya berhasil, mungkin baru bisa dipikirkan kembali ya apakah oke apa enggak ya. Karena kan naik turun ya namanya. Bang Daniel kan juga tahu lah apa namanya live streamer juga atau maksudnya kadang naik turun apa enggak. Misal dari awal apa namanya kurang kan ya pas nggak ada kondisi nggak ada kerjaan masa mau jadi nol apa apa kerjaannya nggak ada itu ya juga nggak dapet kan bahaya juga jadi oke tapi harus ada utamanya dulu kalau udah mungkin udah apa di kontennya udah oke mau meninggalkan utamanya juga udah aman banget mah monggo. Bang Kler, kami berterima kasih banyak atas waktunya Bang Kler.